Halo Gan, ini saya buatkan video eh, mungkin dokumentasi kali ya buat saya, tapi ya saya biasa memberikan video pengetesan sampai packing untuk menjelaskan hmm, barangnya, gitu. Barang yang sudah di CO, terus sesuai foto dan sesuai deskripsi ya Gan ya. Oke, mungkin lebih ke demi kenyamanan agaknya biar gitu. Biar sama-sama enak aja gitu. Tapi yang pasti ini VGA bagus banget karena eh, apa ya, masih bergaransi resmi. Dan yang pasti kalau seri-seri kalau seri-seri 3 di Nvidia itu yang RTX series 3000, terus yang di RX itu seri 6000-an ya, itu kan emang emang rawan-rawan VGA bekas mining ya. Karena mining di seri itu kan semenjak mulai tahun awal 2020 atau di akhir 2019 ya, sampai di pertengahan 2022. Jadi kadang-kadang ya pembeli juga agak kurang percaya atau enggak ya, ada yang jual-jual bekas gaming tapi ternyata mining kan gitu. Makanya saya juga kalau dibuatkan deskripsi ya cukup garis besarnya aja barang bekas. Kadang setiap penjual pasti nggak, kalau ditanya kan ini bekas mining bukan, pasti penjual mah bukan kan, bekas personal aja, bekas bekas gaming dan lain-lain ya. Cuman kan kalau misalkan tidak ada kepercayaan dari pembeli ya percuma gitu kan, dijelaskan bekas biasa pun ndak, tetap aja kok kalau nggak ada kepercayaan untuk membeli barangnya, transaksi tidak akan bakalan terjadi ya. Seperti itu ya. Banyak lah kalau akan bisa dilihat ulasan-ulasan di mungkin pedagang VGA kayak gitu kan ya. Baru beberapa minggu udah berkendala, udah aneh-aneh, terus baru sebulan ada yang aneh-aneh ya. Karena VGA capek lah ya. VGA capek tuh kayak bekas mining, kayak bekas warnet, kayak bekas kantoran kan, itu kan yang namanya VGA kan di bekerja capek lah ya, ngos-ngosan. Tapi selama saya berjualan sih ya, saya diusahakan sih nggak akan bukan nggak akan sih, nggak berani lah ya, nggak berani banget kalau misalkan saya jual VGA yang nantinya mengecewakan customer gitu kan, pembeli baru aja pakai seminggu atau pakai sebulan atau apa ya. Dan saya juga tidak mau lah ya mengecewakan customer kalau misalkan baru pakai sebentar udah berkendala. Tapi alhamdulillah selama ada yang bertransaksi atau yang membeli VGA kepada saya itu dari 1 minggu 1 bulan, alhamdulillah belum ada yang mengecewakan ya. Karena sama saya cukup tes kisinya cukup ketat gitu, jadi nggak asal-asalan jual barang gitu ya. Mudah-mudahan lah ya nggak ada yang aneh-aneh. Tapi untuk kali ini sih VGA-nya sangat aman banget. Karena di cover masih bergaransi resmi sampai bulan November, masih aman lah ya. Tapi kemarin juga saya jual seri RTX seri 3000, yang seri RX 6000-an, walaupun tidak ada garansi resmi, alhamdulillah nggak ada yang berkendala sampai 2 bulan. Ya sampai 2 bulan, hari ini juga 3 bulan, ada yang udah bulan-bulan kemarin udah yang order. Alhamdulillah nggak ada yang ulasan dari toko saya, nggak ada yang diedit lagi, dirubah lagi, di bintang satuin atau berapa. Tapi paling bintang 4 dulu, terada yang ngedit jadi bintang 5 ya, begitulah.
Jadi ngobrol. Udah 5 menit lagi nih. Oke, langsung aja kan ini. Saya baru baru masangin dan pengetesan. Jadi tujuan saya membuat video ini pengetesan sampai packing gitu ya, biar agaknya ini enak banget gitu, jadi nggak ada keraguan atau apa gitu. Sama-sama enak gitu. Terus di sini saya udah tes ya, udah tes di bagian tes benchmark, di down trial, superposition, terus 3D mark. Kenapa nggak di videoin pas tes? Karena durasinya cukup lama, jadi ya ada pengetesan terakhir yang akan berjalan di Valley Benchmark yang ini. Untuk nggak terlalu lama Kak, karena pengetesan Valley Benchmark ini cukup singkat, jadi nggak terlalu makan banyak waktu. Jadi kita mulai aja dulu ya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu tes benchmarknya. Yes, ketutup. Nah, ya ini sudah berjalan benchmarknya ya Gan ya. Di sini sudah berjalan. Ini nggak ada di ini tuh keterangannya, FPS-nya udah ada tertera. Ntar nanti saya akan jelaskan satu persatu benchmarknya. Dan VGA pun sudah berjalan ya. Tidak ada suara aneh-aneh seperti suara gercek-gercek atau apa gitu. Ya, ini saya udah dekatkan kamera untuk mendeteksi ada suara apa gitu ya, yang sedang berjalan. Jadi kalau agaknya beroperasi seperti main game atau mengedit video atau desain grafis dan sebagainya, ngerender gitu dan gaming, cukup nyaman lah, nggak ngeganggu telinga gitu. Paling kalau ada suara pun suara angin aja sih, sama kipas berputar seperti pada umumnya. Dan posisi pun di sini set panelnya nggak terbuka gitu, terbuka seperti ini, apalagi tertutup lebih adem lah untuk telinga, nggak berisik gitu. Oke, masih berjalan ya, masih berjalan, dan nanti tunggu hasil benchmarknya. Oke, udah ada hasilnya ya kan ya. Di tes benchmark, di sini terdeteksinya agak emang dari bawaan sana ya. Padahal saya pakai Windows 11, tapi di sini platformnya Windows 8. Tapi ya inilah hasilnya ya, sudah dites. Dan saya akan menjelaskan satu-satu hasil tes benchmarknya. Saya ini close aja udah beres ini ya.
Oke, dan ini hasil tes beuh, hasil tes hasil tes benchmarknya yang di 3D Mark, dan ini hasil scoresnya. Oke, dan ini diagramnya. Mungkin saya menjelaskan dari suhu ya, paling yang terpenting itu suhunya mungkin ya, karena kalau suhu aman, nyaman, nggak akan throttling atau mati sendiri atau apapun. Oke, aku deh. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Dari yang warna biru itu kan warna suhu VGA, yang warna hijau itu suhu prosesor ya kan. Jadi fokus aja ke warna biru. Dari mulai suhu dari paling rendah itu 45 derajat Celcius, maju-maju di sini ya. Ya 59, 60, naik turun sih saat bekerjanya benchmark. Oke. 68, ya paling tinggi sih 70 di sini kayaknya mah. Ya 70. Buit 70 mah itu CPU. 70 GPU-nya kadang-kadang pindah ke bawah ke atas nih. Ya 70, 69 lah ya. Di sini, di sini. Oke, saya sudah menunjukkannya. Dan hasilnya seperti ini. Oke. Saya akan menjelaskan apa lagi ya. Ini dulu deh. Nah, ini deh. Ini hasil dari HW infonya. Mungkin saya akan menjelaskan aja dari suhu di sini. Minimalnya di 40, maksimalnya di 71, dan rata-ratanya di 55,9 derajat Celcius ya kan ya. Apa ya, kalau masalah suhu sih itu gimana, tergantung suhu ruangan dan apa ya namanya, suhu ruangan, suhu dalam casing komputernya, PC-nya. Jadi kalau misalkan nanti agak berbeda, lebih dingin atau lebih panas, itu tergantung di sana ya kan ya. Kalau dari suhu VGA, tapi di sini kesimpulannya suhu VGA cukup aman, di maksimalnya di 71 ya. Karena kalau suhunya di atas 85 atau 90 lah ya, 85 lah ya. 85 derajat ke atas tuh jadi udah peringatan VGA-nya harus di ripasta. Tapi kalau ini di derajat maksimalnya di 70, 71 malahan 70 kecil, cukup aman banget main game apapun atau mau dikerjakan rendering apapun, masih cukup jauh untuk mencapai suhu paling tingginya. Jadi VGA-nya cukup sangat sehat sekali, karena ya emang bekas VGA standar PC gaming rumahan ya. Jadi yang bekas PC gaming rumahan ya dipakainya weekend kali ya, seminggu 2 kali, hari Sabtu dan Minggu, dan hari biasanya paling dipakai nonton atau apa, sibuk kerja atau apain ya. Tapi ya di sini cukup aman sekali suhu dalam VGA-nya. Dan di sini saya akan menjelaskan GPU Z-nya dulu ya. RX 6700 XT dan VRAM-nya 12 GB. Terus dari MSI sesuai, dan nggak ada yang aneh-aneh ya. Ini juga udah 16 kali PCI Express 4. Kemudian driver date. Jadi ini udah saya pakai driver yang terbaru, jadi nggak ada kendala walaupun dipakai apapun. Kan katanya driver VGA AMD tuh kadang-kadang ada yang crash, ada yang aneh-aneh gitu ya. Tapi selama saya punya stok AMD, mau VGA, mau driver VGA yang dulu ataupun yang terbaru juga nggak ada yang aneh-aneh. Jadi saya belum mengalami VGA pakai driver yang terbaru kah atau yang versi berapapun itu misalkan berkendala crash atau
blank atau apapun, tapi ya gitulah, saya belum berpengalaman seperti mendapat VGA seperti itu gitu. Jadi mau VGA versi apapun di sini saya udah tes main game seperti game ini nih, Spider-Man, Warmer yang terbaru, dan game-game ringan aja sih ya. Tapi yang terbaru ya saya pakai tes gamenya Spider-Man 2 sama Warmer 4000. Lancar sih, nggak ada kendala apapun gitu, mau pakai driver VGA versi apapun. Dari seri yang sebelumnya pun saya seperti itu gitu, belum pernah mengalami yang namanya VGA pakai driver apa gitu yang aman dan nyaman pakai driver apa. Belum pernah mengalami yang aneh-aneh sih ketika bermain game ya khususnya. Karena saya ngedit video atau render, saya belum bisa mainnya kayak gimana gitu. Sukanya main game. Oke kan? Oh ya, ini superposition benchmarknya hasilnya seperti ini ya kan. Ini saya udah tes di 4K dan hasil tes benchmarknya seperti ini 9.000-an. Dan saya juga udah tes benchmark di game Dawn Trail Final Fantasy dan hasil scoresnya seperti ini ya, dan ada di resolusi ini. Dan di sini ya, langsung ada tertera hasil tes benchmarknya di tanggal dan jamnya. Tanggal 23 bulan 9 tahun 2025 jam 3:30 sore. Dan itu samalah ya, sama dengan hasil tanggal ini ya. Sekarang udah mau jam 4 kurang 2 menit, tanggal 23 bulan 9 2025. Tanggalnya sama ya kan ya. Dan ini jamnya September 2025 tanggal 23, sesuai ya sama tanggal hasil tes benchmarknya. Oke. Udah menjelaskan satu persatu. Kita close aja dulu hasil tes benchmarknya. Sekarang mau shutdown-nya dulu. Dan saya mau cabut VGA-nya sampai ke pengemasan dan packing ya. Oh iya, jangan lupa apa namanya tuh, rekomendasi power supply-nya ya Gan ya. Saya udah bilang, bukan bilang, sudah tertera di deskripsi, minimal itu di 550, kalau bisa sih di atas 550 ya. Untuk power supply-nya, sama yang pasti power supply-nya yang bagus. Ya minimal yang udah apa namanya, terdaftar clear result gitu. Ntar agak ini sih, ini power supply-nya emang agak sedikit masih baru, jadi agak keras, tapi dikit-dikit kok bisa lepas. Tapi nah, cukup hati-hati aja. Oke, dibongkar dulu. Ya betul. Ya power supply yang bagus, yang di atas 550 watt ya. Yang minimal rekomendasi sih 650 watt lah.
dan PSU yang bagus mereknya 80 plus dong pastinya, 80 plus, minimal 80 plus bronze lah. Oke, kalau di sini saya power supply-nya yang aman-aman aja sih, pakai yang 1000 watt. 1000 watt dari merek Pantex Platinum, karena ya buat ngejaga komponen tuh berharga lah ya. Ntar saya cabut dulu, cukup pelan-pelan aja, dikit-dikit geser-geser, ntar juga terbuka sendiri. Kalau bagusnya masih agak nanti kalau mau pasang VGA lebih enak, motherboardnya ditidurin aja gitu, jadi pasangnya dari atas ke bawah gitu, lebih enak sih. Tapi kalau agaknya terbiasa miring seperti ini atau udah biasa pasang bongkar VGA, ya senyamannya agan aja pasangnya. Untuk menghindari human error kan, kadang-kadang takutnya kenapa-kenapa gitu kan, saya juga nggak mau. Oke kan ya. Oke, saya mungkin akan mulai masukin ke dusnya dulu kali ya. Sebelum masukin ke dus mungkin dilihat dulu fisiknya ya. Di sini karena kurang cahayanya. Ini videonya udah 21 menit nih. Agak panjang. Biarlah ya. Cukup ya. VGA-nya nggak ada yang apa namanya, korosi, karat, atau apa ya, jerawatan atau apa gitu. Sesuai deskripsi, ganteng, gagah, tebal, mantep sih. Ini beda banget sama yang RX 6600 maupun yang XT atau yang polos. Fan-nya tuh berasa agak lebar dikit deh. Dan yang pasti heatsink pun tebal banget nih. Bukan banget sih, ya lumayan tebal lah. Oke. Cukup ya. Pembelian dari Nano Komputer. Masih ada garansi sampai November. Jadi agaknya bisa klaim ke Nano Komputer atau ke apa namanya, ke langsung ke PT AAA. A-nya ada 3 gitu. Bebas sih. Nano Komputer juga pasti nerima. Ke PT AA juga pasti diterima kalau berkendala VGA-nya sebelum apa, garansi resminya udah expired. Oke. Sebetulnya sih kalau masalah garansi mungkin ada yang belum tahu. Belum tahu tuh kayak seperti harus lengkap bon pembelian atau apa. Sebetulnya sih batangan juga nggak akan masalah, pasti diterima asalkan segel bawaan masih utuh. Kayak seperti ini nih, misalkan batangan nih, asalkan segel ini aja yang segel bawaannya utuh ke PT AAA, karena PT AAA pasti segelnya di sini nggak bakalan disimpan di baut. Di sini ada tanggal, bulan, dan tahunnya di sini PT AAA. Jadi kalau batangan pun masih diterima. Misalkan nggak ada dus, nggak ada bon pembelian, pasti diterima di PT AAA juga. Karena udah ya ini ada keterangan tanggalnya dan disegel nano komputernya juga. Misalkan nggak ada segel nano komputer, ini sih yang paling penting, segel dari distributor, dan ini segel dari toko, dan ini segel dari bawaan. Kadang-kadang user atau pembeli ada yang nggak paham seperti itu gitu. Hanya share aja ya kan ya. Share share pengalaman gitu. Jadi nggak diharuskan ada bon pembelian, dan nggak diharuskan harus sama di bawah dusnya. Kalau misalkan klaimnya VGA-nya aja, pasti dikasihnya juga VGA-nya aja sih.
Tapi kadang-kadang kalau distributornya baik, diganti baru sama dusnya dikasih. Gitu. Tapi kalau misalkan stok VGA yang 6700 XT-nya habis, malah dikasih tambahan up lagi ke 6800 XT misal. Tapi memang sih ada biaya tambahan lagi untuk menambahkannya. Begitu. Oke, sekarang saya mau masukin ke dalam kotak bawaannya. Dan sesuai deskripsi ya. Di sini buku-buku dan bon pembeliannya masih di dalam Di dalam amplop MSI-nya. Lupa nggak nyalain ini, nggak nyalain lampu. Ya nanti agan cek aja lah ya. Ini amplopnya ada. Nah. Sebentar, ada yang lupa deh. Pasang ininya dulu. Oke. Masukin. Ini kali ya. Oke. Yuk, kita bungkus. Hampir jatuh. Kegoder. Biasa bungkus di bawah. Nah, beginilah ya. Kita dibungkusin lumayan tebal, dah. Tebal.
Oke, tambah lagi yuk.
Nah, udah beres. Oke kan, sebagai penutup video ini belum, biar rapi aja deh. Nah, sebagai penutup video, jangan lupa video unboxingnya ya kan ya, dari unboxing sampai pemasangan biar sama-sama enak ya kalau misalkan mau komplain. Tapi kalau misalkannya agaknya udah percaya dan hal lainnya tanpa video unboxing, berarti agan udah sah menyetujui penyelesaiannya agan ya. Dan kiranya agan nanti sudah puas penyelesaiannya, tolong minta bantu ya agan ya, saya minta ulasannya dan bintang 5-nya kalau tidak keberatan. Oke gan ya, terima kasih, hatur nuhun, salam dari Bandung. Yo, thank you.